wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Granaulan. Nomor induk mahasiswa 28921502232 dari Prodi Manajemen kelas Reguler Plus. Saya di sini akan mempresentasikan materi untuk memenuhi ujian tengah semester 2 mata kuliah sosial media dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti MPD mengenai metode pembelajaran yang menarik di jenjang SD. Nah, materi yang akan dibahas dari metode pembelajaran menarik di jenjang SD yaitu ada 1. Pembahasan metode yang digunakan seperti apa. Yang kedua, contoh pembahasan dari metode yang digunakan. Yang ketiga, manfaat dari metode yang telah digunakan. Yang pertama ialah pembahasan metode pembelajaran yang menarik di jenjang SD. Dibanding jenjang-jenjang pendidikan lainnya seperti SMP, SMK, anak kuliah, anak usia SD membutuhkan gaya pembelajaran yang lebih bervariatif. Hal ini dikarenakan anak usia sekolah dasar lebih senang bermain, merupakan metode pembelajaran yang seru menjadi kunci utama supaya anak usia SD lebih betah dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Metode yang bisa digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa membuat game yang menarik dari sebuah pembelajaran atau mata pelajaran. Kita harus mencari game yang menarik seperti apa. Yang kedua, ada manfaatkan teknologi yang ada. Apabila ada laptop, bisa animasi yang baik digunakan. Yang ketiga, tumbuhkan keterampilan siswa dengan memasukkan misteri dalam pembelajaran. Disajikan dalam sebuah cerita biar anak-anak bisa dapat mencerna. Yang keempat, dengan mengulangi bahan pembelajaran. Yang kelima, jangan terlalu serius. Yang keenam, ajak siswa untuk praktik. Apabila ada mata pelajaran yang bisa praktik, setidaknya bisa praktik, lakukan. Tapi sesuai dengan kondisi dan teori lingkungan yang ada bagi usia SD. Yang ketujuh, hubungan misteri antara dengan kehidupan sehari-hari biar dia lebih mengerti juga. Out the box gitu. Misalnya kita bisa melakukan pembelajaran tidak hanya di kelas saja, yaitu bisa dilakukan di lantai di luarnya biar suasananya lebih bagus. Yang 9, jalin interaksi yang diberikan perhatian pada semua siswa. Yang ke-10, metode mengajar mobile teaching. Mobile teaching ialah saling. Yang ke-10, ciptakan suasana ruangan yang berbeda. Ya, sudah disebutkan karena usia SD itu beda dengan jenjang yang lain, jadi kita harus mencairkan suasana supaya anak lebih bisa betah berada di lingkungan pembelajaran. Adalah contoh pembahasan metode pembelajaran yang menarik di jenjang SD. Pada suatu hari, anak kelas 2 SD Cikarang Utara melakukan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang pengenalan bentuk, warna-warna, ukuran, dan permukaan benda. Seorang guru harus menjelaskan bagaimana siswa tersebut memahaminya agar dia mengetahui cara metode yang bisa disampaikan, salah satunya yaitu dengan cara sebagai berikut. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu di sini akan menjelaskan tema 7, subtema 4 tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Kalian pasti udah tahu kan warna-warna. Nah, setiap benda memiliki ciri yang berbeda-beda. Dibedakan berdasarkan bentuk, warna, ukuran, permukaan. Nah, ada yang disebut juga dengan bentuk benda. Apa sih itu bentuk benda? Bentuk benda di sini seperti persegi. Ada persegi panjang, lingkaran, dan juga segitiga. Nah, lanjut ke apa aja sih benda yang berbentuk persegi? Inilah benda-benda yang termasuk bentuk persegi. Pasti kalian udah pada tahu dong ya.
Nah, apa sih yang berbentuk persegi panjang? Seperti papan, penggaris, penghapus, itu persegi panjang ya anak-anak. Lalu ada yang bentuk lingkaran. Nah, ada yang bisa menyebutkan ini bentuk lingkaran? Ada juga segitiga. Bentuk segitiga ialah sebagai yang ada di gambar kayak gini nih. Ini bentuk-bentuk segitiga. Ada warna apa aja mari sih kita lanjut dalam sebuah belajar benda? warna. Yang pertama ada warna merah, kuning, hijau, biru, hitam, putih, orange, dan coklat. Juga warna-warna yang lainnya yang kalian pasti udah tahu. Nah, di sini ada ukuran pembelajaran benda kali ini dengan bernyanyi ya, anak. Ukuran benda Semua itu udah apa tahu aja kan sih? lagu balonku, Ada besar, karena itu ada kita kecil. mempelajari tentang warna-warna. Coba ini apa? Ada yang panjang, ada juga yang pendek. Ada juga badan ayah dan juga badan adik. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Lanjut ke semangka bentuknya berat. Kalau strawberry bentuknya ringan. Lalu lanjut ke materi permukaan benda. Apa itu permukaan benda? Setiap benda memiliki permukaan yang berbeda-beda. Ada benda yang permukaannya halus dan ada juga yang permukaannya kasar. Apa itu yang halus? Seperti apa yang halus dan kasar? Benda permukaan yang kasar. Benda permukaan yang kasar ialah seperti keset, ban, bola, bata, dan juga salak. Lalu ada durian, itu kan durian kasar buat tangan kita ya anak-anak. Lanjut ke benda yang permukaannya halus. Lembut, bahannya halus banget. Biasanya itu ada di selimut, gelas, kaca, sendok, dan juga buku. Ada juga balon, itu bentuknya halus. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini ada yang bisa menyebutkan enggak? Benda yang halus dan benda yang kasar. Nah, lanjut ke bahan pembuatan benda. Setiap benda dibuat dari bahan yang berbeda. Pemilihannya disesuaikan dengan kegunaan benda. Apa itu ya? Seperti apa itu? Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Ada gambar lemari dan kursi. Terbuat dari apa? Kayu. Kayu itu teksturnya keras ya anak-anak. Di sini juga tadi ada ban, balon juga bal. Terbuat dari apa ya? Oh, ternyata itu terbuat dari karet ya anak-anak. Ada buku, koran, itu terbuat dari kertas. Nah, di sini ada juga kaca, akuarium, dan gelas. Oh, itu terbuat dari apa ya? Itu teksturnya gimana ya? Oh, itu teksturnya halus. Terbuat dari kaca ya anak-anak. Nah, coba di sini bisa ada yang menyebutkan bahannya dari apa? Wah, di sana ada plastik ya. Kayaknya di sana juga ada logam. Oh, benar. Di sana ada logam dan itu plastik dan barnya adalah terbuat dari karet. Nah, semua bahan yang digunakan harus digunakan sesuai fungsinya agar lebih awet dan tidak cepat rusak ya anak-anak. Nah, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita belajar warna-warni dengan bernyanyi. Bernyanyi dengan judul lagu Balonku ada 5 ya. Kalian pasti tahu kan? 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, itulah contoh pembahasan materi tentang metode pembelajaran yang menarik di jenjang SD. Itu bisa kita pakai untuk menarik perhatian anak-anak agar bisa lebih mencerna materi yang akan kita bahas.
Selain itu juga kita lanjut ke materi yang selanjutnya, ada manfaat metode pembelajaran yang menarik di jenjang SD. Apa sih manfaatnya buat siswa-siswa apabila kita seorang guru menjelaskan dengan menarik kepada anak seusianya? Yaitu yang pertama, satu, memperjelas informasi belajar sehingga mudah dipahami semua siswa di seusianya. Yang kedua, membuat materi pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret, tidak susah mencerna materi. Yang ketiga, menarik minat siswa untuk memahami agar lebih aktif. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi siswa dalam belajar. Yang kelima, pembelajarannya menjadi tidak bosan. Yang keenam, mengajak interaksi anak-anak lebih aktif. Yang ketujuh, menambah interaksi guru dan murid dengan murid lebih baik. Yang kedelapan, menjadi hiburan dalam belajar, tetapi materi tetap masuk dan mereka tetap memahaminya. Nah, itulah materi pembahasan metode pembelajaran yang menarik di jenjang SD. Anak jenjang SD ialah anak yang berbeda dari seusia yang lainnya, sehingga seorang guru harus lebih berkreatif, berinovatif agar anak lebih dapat mencerna dan bisa betah di dalam lingkungan sekolah. Nah, demikianlah materi yang telah saya bahas, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.